Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali bersama saya Diaken Indah dalam program Resapi GKJ Margoyudan Surakarta. Mari Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita mengawali renungan sapaan iman ini dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kami datang kepadamu menaikkan syukur kami untuk berkat-berkat yang kami terima pada hari ini. Sekarang kami hendak menikmati berkat firman-Mu. Mari Tuhan, berfirman-Lah. Kami siap mendengar dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan menyambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, judul resapi kita pada hari ini adalah gesekan. Gesekan. Dasar Alkitab saya ambil dari 1 Korintus 1 ayat 10. 1 Korintus 1 ayat yang ke-10. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita tahu bahwa gesekan adalah gerakan antar dua permukaan benda yang saling bersentuhan. Gesekan yang terjadi antara dua benda bisa menimbulkan panas hingga percik api, bahkan bisa merusak permukaan benda yang saling bergesekan tersebut. Contoh sederhana untuk yang menimbulkan panas, kalau kita menggosokkan kedua telapak tangan kita secara kontinu atau terus-menerus, maka tangan menjadi hangat atau panas. Kalau yang menimbulkan percikan api, saat kita menggosokkan dua batu secara terus-menerus, nah ini juga bisa menghasilkan api. Menariknya, daya gesek ini bukan saja terjadi antara dua benda dan permukaannya saja, tetapi juga bisa terjadi antar kita manusia. Tidak jarang kita melihat terjadinya pertikaian karena gesekan yang dibiarkan terjadi dan tidak diatasi sesegera mungkin. Mulanya biasa, tetapi gesekan yang terus-menerus terjadi bisa menimbulkan panas sehingga perselisihan, perkelahian, atau berbagai hal yang mengarah kepada tindak kejahatan pun bisa menjadi akibat dari gesekan antar kita manusia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, berkenan untuk saya sedikit share obrolan ringan, santai, dengan suami saat kami lewat atau melintas di pemakaman. Saya yang memulai obrolan. Bapak, saya menyapa suami Bapak karena membiasakan anak Bapak, nanti nek kita meninggal, makamnya berdekatan kayak itu ya, apik. Suami saya menjawab, "Halah, sak-sake, wis mati cik ngerepoti." Nah, saya agak naik nih. Ora romantis. Kembali suami saya menjawab,
dengan santai romantisi pas urip wae. Sepele tampaknya, reaksi saya saat itu ya gimana ya Bapak Ibu ya Saudara, ada rasa anyel dikit, loro ati untuk kata sak-sae atau romantisnya itu tadi. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yang mau saya sampaikan adalah gesekan itu bisa terjadi di mana saja, dengan siapa saja, dan kapan saja. Bermula dari hal-hal yang sangat kecil, harian, atau sering dan terus berlanjut. Meskipun dalam konteks obrolan ringan kami tadi, puji Tuhan, agak happy ending. Mendatangkan rasa geli karena ya sederhana dan ada benarnya juga suami saya. Kurasa ngerepoti, romantis ki pas urip begitu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, semakin sering kita bertemu seseorang, semakin besar kemungkinan terjadinya gesekan. Dan itu wajar. Kita tidak bisa memaksakan semua orang untuk sama. Kita tahu itu ya Bapak Ibu ya. Bereaksinya sesuai keinginan kita, ini juga tidak bisa kan? Gesekan itu sering memang tidak bisa dihindari. Karena selain sifat orang yang berbeda-beda, motivasi atau tujuan tiap orang juga sangat mungkin dan banyak kemungkinan juga ya berbeda. Dimanapun kita berinteraksi, kesalahpahaman dan perbedaan pendapat sangat mungkin terjadi. Tak terkecuali di keluarga, masyarakat, gereja, pekerjaan, dimanapun Bapak Ibu. Jika kita tidak menangani perbedaan-perbedaan kita dengan cara yang sehat, keadaan dapat menjadi semakin tegang sehingga terjadi perpecahan. Perbedaan prinsip, perbedaan cara mengambil keputusan, atau bahkan perbedaan sepele seperti hendak makan di mana dalam keluarga, terkadang menjadi masalah saat hati kita sedang tidak enak, begitu. Gesekan. Apa yang harus menjadi perhatian? Menjaga agar jangan sampai gesekan-gesekan yang terjadi berbuah sesuatu yang negatif. Pertanyaan berikutnya lantas bagaimana jika terjadi gesekan atau perselisihan? Jawab saya, hadapi dan selesaikan dengan bijak. Sikapi setiap gesekan dengan baik, dengan menjaga sikap hati yang selalu berdamai dengan diri sendiri, dan tangan terbuka untuk mau mengampuni dengan penuh kasih. Setiap hubungan antar kita manusia memang tidak pernah bisa terhindar dari adanya gesekan, masalah. Tak terkecuali yang saya sampaikan tadi dalam pekerjaan, keluarga, masyarakat, bahkan dalam pelayanan di gereja. Dimanapun terkadang ada perkataan yang menyakitkan, yang tidak disengaja, ada salah paham, saling berasumsi sendiri, atau ada sikap yang tidak enak yang membuat kita kurang nyaman. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mintalah tuntunan Roh Kudus. Dengan tuntunan Roh Kudus kita akan menemukan solusi-solusi kreatif sehingga hal-hal yang awalnya hanya gesekan yang berpotensi menjadi masalah
diubah menjadi kesempatan untuk kita semakin bertumbuh. Ini juga dimulai dengan sikap hati yang mau bertoleransi dan menerima perbedaan yang ada. Meski kadang sebuah hubungan yang kita bangun dengan kita bersikap toleransi atau menerima itu sempat renggang, tapi pada akhirnya hubungan akan rukun atau akan kembali dengan pertolongan Tuhan. Amin ya Bapak Ibu ya, yakin ya? Seperti apa yang diingatkan oleh Rasul Paulus. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu, sehati, sepikir. 1 Korintus 1 ayat 10. Seperti halnya Tuhan selalu siap membukakan pintu pengampunannya bagi kita, demikian pula kita harus selalu siap untuk saling memaafkan satu sama lain. Dan jika ada gesekan atau masalah, mari kita bisa tetap tenang, hadapi, dan selesaikan bersama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat kami menghadapi masalah dan mengalami gesekan dengan keluarga atau orang lain di sekitar kami mau percaya sepenuhnya kepada Engkau. Bersamamu, kami pasti bisa menghadapi dan menyelesaikan setiap permasalahan hidup kami dengan baik. Bahkan kami akan semakin bertumbuh di dalam iman. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengamini firman-Mu. Amin.